untuk di jajaran TNI ya, di karier saya hampir semua apa yang saya inginkan itu saya dapatkan ya. Tapi pada sisi lain saya juga takut ini cobaan bagi saya gitu. Apa Tuhan memberi apa ini pada saya seperti itu. Kira-kira dengan mental orang Indonesia sekarang, Indonesia itu butuh presiden seperti apa gitu? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Oke guys, ini adalah part terakhir obrolan gue bersama Bapak Muldoko, tetangga kita hari ini. Kalau kalian rasa obrolan kita di sini menarik dan mungkin kalian pengen nge-screen record bagian momen yang menarik dan kalian mungkin akan upload ke sosial media kalian karena ini relate banget sama hidup kalian atau mungkin tantangan yang sedang kalian hadapi atau mungkin motivasi untuk hidup kalian, jangan lupa untuk tag ke @danielmananta_network juga. Karena siapa tahu bisa kita repost dan apa yang kalian screen record itu justru akan menjadi motivasi buat orang-orang di terdekat kita dan di circle kita dan mungkin bahkan bisa menjawab masalah hidup yang sedang mereka hadapi. Anyway, kita kembali lagi ke Bapak Muldoko. Dari Pak Muldoko sendiri ya, pernah nanya nggak kepada Tuhan, kenapa Pak Muldoko dikasih ini semua gitu? Maksudnya mungkin dari segi cobaan, dari segi tantangan, kehilangan dan lain-lain. Tapi pada saat yang bersamaan kesuksesan yang sangat luar biasa. Kenapa ini tujuannya ini untuk apa semuanya gitu? Kalau misalnya suatu saat saya bertanya kepada ulama besar ya. Bib, ini hampir semua yang saya inginkan menjadi prajurit ini tercapai. Justru saya takut ini cobaan bagi saya gitu. Ya, beliau mengatakan, Bapak bagus menyadari itu. Kalau enggak menyadari itu menjadi orang yang sombong begitu. Jadi saya memang hampir semua apa yang saya impikan untuk di jajaran TNI ya, di karier saya hampir semua apa yang saya inginkan itu saya dapatkan ya. Gitu. Tapi pada sisi lain saya juga takut ya. Tuhan kok kayak bahasa Jawanya itu ngelulu itu semua seperti anak kecil minta es krim, minta permen selalu dikasih. Itu saya bertanya, apa Tuhan memberi apa ini pada saya? Seperti itu. Hampir semua yang saya inginkan saya dapatkan. Saya juga introspeksi seperti itu. Sekarang ini kan kita ngelihat Pak Muldoko nih mau minta apa aja sepertinya dikasih sama Tuhan. Lalu sekarang sudah menjadi kepala staf kepresidenan. Setelah ini begitu pemilu dan habis itu terpilih presiden yang baru gitu ya, sudah bukan lagi Presiden Jokowi. Rencananya Pak Muldoko sendiri ke depannya apa nih? Saya lebih itu ya, karena saya ingin terjun lagi ke dunia pertanian. Pertanian? Iya, saya ingin banyak berbuat di pertanian ya. Nah, petani-petani kita itu perlu ada perubahan ya. Perubahan. Nah, selama nggak ada perubahan ya sulit nanti hidupnya. Perubahan itu diawali dari mana? Diawali dari yang tadi diantaranya. Menciptakan sesuatu yang baru, Apakah itu padi, apakah itu jagung, apakah itu sorghum. Dan saya sudah mengawali sorghum juga
sampai presiden datang ke NTT, daerah yang sangat tandus tapi bisa olah Wow. menjadi sesuatu yang produktif gitu. Nah, saya ingin banyak hal-hal baru yang bisa dikembangkan oleh petani-petani Indonesia gitu. Simple hidupnya. Ya. Tuh. Tapi kalau ada panggilan tugas untuk negara ya apa ya, saya bisa bicarakan lagi dengan anak-anak saya kan begitu. Apakah bagaimana harus mensikapi itu? Sebenarnya Indonesia ini butuh pemimpin yang seperti apa sih, Pak Muldoko? Ya, saya selalu menggambarkan bahwa dunia ini selalu berubah ya. Berubahnya cepat ya. Change, speednya luar biasa. Risikonya apalagi ya. Risikonya sangat tinggi. Kompleks ya. Kompleks. Nggak ada yang nggak kompleks. Berikutnya sering mengejutkan. Ilustrasinya apa? COVID-19 kemarin. Begitu ada COVID-19, dunia berubahnya luar biasa cepat ya. Risikonya sangat tinggi. Ya. Kompleksiti hanya karena COVID semua sektor terpengaruh. Ekonomi, politik nggak terlalu banyak terpengaruh. Tapi persoalan sosial pengaruh. Dulu nggak pernah kita banyak melihat apa orang bekerja dari rumah, sekarang biasa. Ya. Memengaruhi pola kehidupan manusia. Berikutnya surprise, semua terkejut, gak ada yang siap menghadapi COVID-19. Gitu. Ini sebagai game changer. Ya. Muncul lagi game changer, akan muncul yang lain seperti perang ini, perang kondisi geopolitik juga memengaruhi situasi. Maka pemimpin-pemimpin yang perlu untuk menghadapi situasi itu adalah pemimpin yang satu memahami tentang situasi dengan baik. Ya. Dari kondisi itu nanti pemimpin yang kalau saya dalam tulisan saya membuat sebuah imajinasi ada 3 M itu ya pendekatannya ya. Motivate ya. Itu saya tempatkan di nomor 2. Biasanya orang selalu berbicara motivate nomor 1. Tapi saya tempatkan move dulu di nomor 1. Gerak dulu. Iya. Baru motivate, baru make difference. Gitu. Make difference. Jangan stagnan. Harus selalu berubah. Dan berubah harus yang difference, berbeda. Kalau kita ngikuti format-format yang biasa, apalagi format lama, sorry akan ketinggalan. Kita nggak memiliki competitiveness yang tinggi. Gitu. Jadi kira-kira seperti itulah. Saya masih belum puas sama jawabannya, Pak. Jadi gini, soalnya kalau misalnya untuk ada di kepala staf presiden, itu kan semua data-data analytical dan juga kira-kira arahnya kemana, moodnya semua kemana, itu semuanya ada analisisnya gitu. Jadi mungkin Pak Muldoko ini salah satu orang yang paling tahu orang Indonesia itu mentalnya seperti apa, mereka takut sama apa, apa yang mereka suka, apa yang mereka benci, itu semua udah ada datanya karena data-data tersebut yang kita bisa presentasikan ke Pak Presiden gitu. Yeah. Nah, jadi untuk saat ini dari semua data-data tersebut, kira-kira dengan mental orang Indonesia sekarang, Indonesia itu butuh presiden seperti apa gitu? Butuh presiden yang berani. Berani. Karena lingkungannya keras. Jangan ragu-ragu, jangan takut menghadapi lingkungan. Karena hegemoni akan selalu dibangun oleh negara-negara major power. Sorry, apa itu hegemoni? Hegemoni memperluas pengaruh, baik pengaruh ekonomi, pengaruh politik, dan pengaruh teritori. Selalu terjadi. Kalau kita menjadi pemimpin yang tidak berani, maka kita bisa-bisa
masuk dalam perangkap itu. Ya. Sebagai contoh ini, begitu Pak Presiden melakukan hilirisasi, wah tekanannya luar biasa. Tapi gak peduli, kokoh untuk kepentingan nasional. Ya, untuk national interest, segalanya kita pertaruhkan gitu. Gak ada takut kita. Walaupun itu menghadapi pengaruh luar ya. Dari luar, tekanan dari luar. Nah itu diantaranya. Bahwa pasti selalu muncul hegemoni-hegemoni itu. Yang kedua, seorang pemimpin yang betul-betul respons ya menghadapi perkembangan lingkungan yang saya gambarkan tadi. Bukan reaktif respon itu, tapi penuh dengan konsep yang tersiapkan dengan baik. Kalau enggak, kita nanti kalau istilah tentara itu kayak RBT itu, rencana bangun tidur itu. Lucu tuh, RBT lucu tuh. Rencana bangun tidur. Rencananya baru dibuat ketika bangun tidur. Gitu. Ya. Itu hal yang reaktif. Jadi kita sudah bisa melihat fenomena ke depan seperti apa. Kalaupun ada perubahan-perubahan yang ekstrim, kita tinggal adjustment bagaimana perencanaan itu yang fleksibel kan begitu. Harus berani. Oke. Saya kemarin ke Vietnam, ya, saya minta izin ke Presiden karena Vietnam itu Vinfast nanti rencana mau investasi 1,2 billion untuk membangun mobil listrik di Indonesia. Wow. Orang mungkin nggak ngelihat Vinfast seperti apa. Sekarang Vinfast itu sebuah industri raksasa itu di Vietnam. Mobil listrik. Dia sudah ekspor ke Amerika, ke Europe. Wow. Luar biasa. Sangat-sangat besar. Gitu. Karena apa? Make difference. Tadinya dia punya platform mobil ICE, tapi 2016 dia rubah menjadi mobil listrik. Wow. Make difference. Itu pemimpin-pemimpin yang berani merubah sesuatu tapi dengan arah yang jelas, karena memiliki visi yang clear untuk Indonesia maju. Pak Muldoko, terima kasih banyak. Saya sampai sini dulu aja. Saya yakin nanti kita akan ketemu lagi dan kita akan interview lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Senang sih kita santai-santai begini. Ya. Kadang-kadang rileks ngobrolnya, kadang-kadang berat gitu. Memang nggak salah, Mas Daniel ini orang pintar begitu. Waduh. Kalau itu saya kasih souvenir deh gara-gara. Jadi ini bentuknya ini rumah sebenarnya, dan saya berharap banget terang yang ada di rumahnya Pak Muldoko itu bisa menerangi tetangga-tetangga yang lainnya gitu. Gitu. Jadi kita sebagai tetangga kan kita pengennya tetangga saling menyangga bukan menyanggah gitu kan. Makanya tadi saya pengen belajar dari Pak Muldoko juga. Ini konsep Indonesia terang ya. Iya. Terang rumahnya. Iya. Terang hatinya dan terang pikirannya. Gitu. Sehingga terang negaranya. Negara jadi terang. Oke, terima kasih banyak Pak Muldoko. Dan benar itu dia konsep dari Daniel Tetangga Kamu. Kita berharap kalian sendiri juga menjadi terang buat tetangga-tetangga kita sehingga negara ini pun juga semakin terang. So thank you, dan kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan tetangga yang gak kalah hebatnya. Bye.